Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi Sayyidina Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dusturakum ya ahli dargi wa ya ahli al-batin wa ya ahli nubati wa ya ahli nur, amma ba'd. Jamaah semuanya yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, kita semua kembali diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa sama-sama duduk di masjidnya. Kita niat beriktikaf dan kita niat thalabul ilm, mencari ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana duduknya kita di majelis yang seperti ini insyaallah akan membuahkan duduknya kita kelak bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita semua diberi panjang umur, sehat walafiat, terkabul segala cita-cita dan hajat, setelah itu diberi kesempurnaan husnul khatimat, amin Allahumma amin. Hadirin semuanya yang dirahmati oleh Allah, kita masuk pada hikmah yang ke-99. Qala al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Mata atlaqa lisanaka bit talab fa'lam annahu yuridu ay yu'tiyak. Mata atlaqa, kapan Allah membebaskan atau menjaga lisanaka, lisanmu, bitolab, untuk minta sama Allah, merasa butuh sama Allah. Fa'lam, maka ketahuilah, annahu, sesungguhnya Allah, yuridu, menghendaki, an yu'tiyaka, untuk memberikan pemberian terhadapmu. Di sini Imam Ibnu Athaillah Sakandari menyebutkan bahwasanya kapan kita itu diizinkan oleh Allah untuk meminta atau berdoa, maka itu tanda Allah akan memberikan kepada kita pemberian-pemberiannya. Berarti mafhum mukhalafahnya, kapan orang itu tidak diizinkan oleh Allah untuk berdoa meminta, ya berarti dia tidak akan mendapatkan pemberian-pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Orang itu bisa enggan meminta kepada Allah, enggak mau minta sama Allah, itu kan ada dua sebab. Sebab pertama, orang itu adalah orang yang tidak percaya sama Allah, orang kafir, non-mus. Nah, kalau nggak kenal Allah, nggak percaya sama Allah, tentunya tidak akan pernah meminta kepada Allah. Tapi ini sesuatu yang sudah jelas, nggak masuk dalam hikmah ini sebetulnya. Yang kedua, orang yang iman sama Allah tapi dia sudah merasa cukup dengan apa yang ia miliki, sehingga dia jarang minta sama Allah, bahkan mungkin tidak pernah minta sama Allah dengan sungguh-sungguh, itu tidak pernah. Tapi ya penjaluk sehat, wes dikei sehat terus. Penjaluk sugih, wes dikei sugih, misal. Penjaluk pangkat, pangkatnya, karir politiknya naik terus. Misal semuanya sudah dikasihkan ke Allah semua, dikasihkan oleh Allah semua. Keinginannya apa tercapai semua. Nah, kadang-kadang orang yang semacam ini bergelimang nikmat dari Allah, akhirnya dia lupa kepada Allah, tidak pernah minta sama Allah dengan permintaan yang sungguh-sungguh.
Dia sudah merasa cukup dengan apa yang dia miliki. Maka yang seperti ini akhirnya menghalangi dia dari pemberian-pemberian dari Allah yang lebih besar. Sebaliknya, orang itu bisa meminta sama Allah biasanya karena kepepet. Nah, kepepet, utangnya kathah, apa nyaur, urung ono, nggih. Mepet, utawa sakit, sudah kesana kemari, tidak pernah ada obat yang cocok, tidak pernah didapatkan. Itu lihat orang-orang kaya, ada yang berobat sampai Singapura, sampai Jerman, sampai Amerika, sampai Amerika, wis kuwabe tembus, saking duitnya akeh, tapi tidak sembuh-sembuh. Nah, kadang-kadang kalau sudah seperti itu, akhirnya baru ingat Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ini kebanyakan manusia. Ingat sama Allah, minta sungguh-sungguh sama Allah kalau sudah kepepet. Kepepet ganti duit, kepepet seloro terus dan seterusnya. Nah, di sini Imam Ibnu Athaillah itu ngajari kita, seharusnya manusia itu selalu merasa butuh sama Allah, selalu meminta sama Allah itu dalam keadaan firraqa, dalam keadaan yang luang, bahagia, wadharra, dan juga dalam keadaan susah. Artinya jadilah kita itu orang yang punya waktu untuk DP kali Gusti Allah. Ojo pas DP jaluk tenanan, nek pas kepepet tok. Pas seneng ya padha ae DP kali Gusti Allah. Nek perlu luangkan waktu untuk munajat, meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan nunggu nek wis diuji, nek wis kepepet, nek wis ndok ana dalan meneh lagi eling ya Allah, ya Allah, ya Allah, lagi nangis-nangis. Harusnya nangis-nangis itu eling Gusti Allah niku setiap saat. Kalau sudah begitu kita bisa ingat Allah, meminta sama Allah, munajat, berdoa kepada Allah sampai nangis. Eling dosane nangis, eling kesalahane nangis. Baik dalam keadaan senang atau susah, luas ataupun sempit, dia tetap ingat sama Allah terus. Nah, ini baru hamba yang benar-benar pilihan, hamba yang benar-benar menghamba. Orang pas butuh tok jadi hambane Gusti Allah, tapi dia benar-benar menghamba kepada Allah di saat luas maupun sempit, di saat butuh maupun tidak butuh sama Allah, saat diberi kaya atau miskin, saat sehat ataupun sakit, dia tetap punya waktu untuk bermesraan, DP, minta, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini jarang, ya Pak. Ya kalau jenengan rata-rata menungso yo nek khusuk niku ya nek pas kepepet ngono kuwi mau. Yes, potongan-potongane potongan-potongane kita orang ini wong-wong wis ngenten iki. Yes, mugi-mugi diampuni kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Cuman ini beliau memberi motivasi sama kita, ayo tingkatkan. Ojo nek nangis donga tenanan pas susah, pas sumpek, pas sempit tok, tapi pas dalam keadaan luang pun, kaya pun, sehat pun, nikmat pun, tetap kita juga selalu meminta perlindungan dan tambahan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga diajarkan sama Nabi sebetulnya. Ta'arraf 'ala Allahi fir raqa ya'rifka fis syiddah. Kama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamu itu kenalilah Allah, dekatilah Allah di dalam waktu luas, waktu bahagia. Ya'rifka fi siddah, nanti ketika kamu susah maka cepat ditolong oleh Allah. Nabi ngajari nek pas bahagia iki nyedhak mbek Gusti Allah. Sing tenanan malah. Jadi nek pas susah nanti pertolongan Allah cepat datang.
Nek kita kan ndak diwalik, nek pas susah nyedak Gusti Allah tenanan. Akhirnya pertolongan kadang nggak datang-datang, kadang ada yang sampai putus asa. Naudzubillah min dzalik. Saya pernah cerita itu ada orang yang santri, masya Allah bisa baca kitab salemari kitab. Dia pas rumah tangga bisnis jadi tukang mebel di daerah Jawa Tengah sana, daerah Demak. Jadi tukang mebel. Akhirnya ternyata gagal usahanya, sampai akhirnya dia ini marah sama Allah sampai keluar dari agama Islam. Naudzubillah min dzalik. Sampai seperti itu. Pas seneng nggak pernah minta-minta sama Allah, pas susah minta-minta sama Allah, tapi Allah menguji dia dulu. Nggak langsung ditolong, nggak kuat, malah langsung keluar dari agama Islam. Naudzubillah min dzalik. Dipeksa senenge tok. Gusti Allah pengen diatur. Gusti Allah nek kalau pengen jenengan pengen kula jadi hambane jenengan cepet tolong sakniki. Nek enggak seminggu kas aku keluar dari agama Islam. Ya sudah keluar dia. Emangnya siapa yang butuh? Allah nggak butuh sama makhluknya. Allah nggak butuh sama ibadah siapapun. Ibadah siapapun itu untuk mereka sendiri. Disinilah Nabi ngajarkan kita DP minta doa yang khusyuk itu jangan pas susah-susah tok, tapi usahakan juga ditingkatkan pas waktu seneng, pas masih diberi sehat, pas masih diberi kesehatan, keluasan dan lain-lain nikmat-nikmat dari Allah itu, maka biasakan untuk terus minta sama Allah. Khusyuk DP nek perlu punya waktu nangis kali Gusti Allah. Nah, kapan orang itu lisannya sudah dibebaskan oleh Allah, minta dengan sungguh-sungguh, dia ini bisa punya waktu untuk minta sungguh-sungguh sama Allah dalam semua keadaannya, maka berarti orang yang seperti ini akan diberi pemberian oleh Allah yang lebih besar lagi. Pemberian dari Allah yang lebih besar lagi. Allah itu kalau ngasih, di dalam hadis itu diriwayatkan nggak lepas dari 3 hal. Kalau sudah orang itu mintanya sama Allah sungguh-sungguh dalam keadaan enak maupun tidak enak, dia minta terus sama Allah, maka Allah tambah seneng. Nenek hamba sing model ngoten niku, semakin banyak minta semakin Allah seneng. Beda nek menungso, semakin kita banyak minta sama dia semakin bosen. Pak, minta sumbangan. Oh iya, untuk apa? Pengajian. Oh iya, dikasih. Seminggu kas teko, Pak, minta sumbangan. Apa? Acara ini, acara itu misal, dikasih. 3 kali, 4 kali, diusir. Oh, sumbangan kok bentino. Wegah. Manusia itu kalau semakin banyak diminta, semakin bosen, semakin marah. Tapi nek Gusti Allah mboten, semakin banyak diminta, bahkan setiap detik kita minta, malah Allah semakin senang. Kenapa? Karena menunjukkan hamba itu sangat butuh kalih pemberianipun Gusti Allah, sangat butuh kalih rahmatipun Gusti Allah, menunjukkan dia hamba yang lemah, minta terus sama Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa. Tambah seneng Gusti Allah niku. Nah, di dalam hadis niku disebutkan Allah itu kalau ngasih hambanya nggak lepas dari 3 hal. 1, diberi sesuai permintaan. Ya Allah minta lancar rezeki, ya Allah diberi sesuai permintaan, dilancarno tenan. Nomor 2, kadang hamba itu minta sesuatu tapi nggak dikasih, dialihkan oleh Allah apa? Untuk ngampuni dosa-dosanya. Yang mungkin masih ada dosa yang lupa dia tobati, lupa dia istighfari, sehingga masih ada noda dosa di situ. Nah, dia minta sama Allah tiap hari tapi nggak dikabulkan sesuai permintaan, dialihkan untuk menghapus dosa-dosanya yang sudah dia lakukan. Atau yang ketiga, hamba itu misal tidak punya dosa, dialihkan untuk nambah derajat kelak di surga.
Oh, ngiki njaluk lancar rezeki, njaluk sugih ning donya. Tak kei sugih nang engko lali wis. Apa tak ampuni dosane ya wis gak di dosa misal. Maka wis tak simpen ae esuk digawe kekayaan di surga. Dikai kaya yang abadi kelak di surga, nambah derajat di surga. Sehingga tiang niku nek minta sama Allah, orang itu kalau minta sama Allah nggak ada ruginya, walaupun nggak dikabulkan sesuai permintaan, tapi pasti ada satu penghapus dosa atau dua nambah derajat di surga. Itu sebagaimana yang diterangkan oleh Nabi SAW di dalam hadisnya. Jadi seharusnya kita itu menjadi hamba yang selalu minta benar-benar sungguh-sungguh, punya waktu seperti itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ojo pas susah tok niku wau. Ibarat gambarannya ngeten. Ada anak kecil yang disayang oleh ayahnya atau orang tuanya misal. Cah cilik ini paham orang tuanya sayang sama dia. Suatu ketika diajak guyonan, diguyoni, diajak bercanda, anak kecil ini dibawa, mau dijatuhkan, kayak mau dijatuhkan. Anak kecil takut dia, pegangan sama bapaknya, gitu. Cah cilik ini betul, awas jatuh, awas jatuh. Nah itu kan dia merasa takut. Kadang sampai apa nangis. Kenapa? Karena dia khawatir kalau ayahnya ini benar-benar memutus cintanya terhadap dirinya. Khawatir nek ditibakno tenan. Padahal nggak mungkin. Wong iki sayang kok bapake. Nah, kita itu sebagai hamba Allah seharusnya punya sifat yang seperti itu, Pak. Allah niku sayang sama kita hambanya melampaui sayangnya orang tua ke anak. Sayangnya Allah lebih besar kepada hambanya daripada sayangnya orang tua atau ibu kepada anaknya. Sayang nemen. Cuman kadang-kadang kita ini lupa kasih sayang Allah, nggak bisa seperti anak bayi tadi itu. Anak bayi tadi itu dia merasa khawatir nek sampai dicolno, padahal nggak mungkin dicolno. Nah kita ini kadang-kadang nek wis dikai nikmat akeh apa ndak pernah khawatir nek dicolno Gusti Allah. Nah dicolno terus jadi hamba yang jauh dari Allah, kan bisa aja. Allah melepas semua rahmatnya, jatuh kita ke jurang kemaksiatan dan jurang kehinaan, kan bisa. Tapi kita tidak pernah khawatir sama sekali kadang-kadang. Wes, penting lancar semuanya, berarti wes beres. Urip penting lancar kabeh, beres. Kadang-kadang ibadahnya atau apa, dia tidak pernah ada rasa takut sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah melepas dia kayak anak kecil dilepas oleh ayahnya tadi itu. Tidak punya rasa takut sama Allah Subhanahu wa taala. Dianggap kalau sudah diberi rizki banyak, diberi kelancaran ini, kelancaran itu, oh berarti saya disayang sama Allah, tidak akan pernah bisa jatuh lagi. Padahal wong tua niku nek bedo anake bercanda sama anaknya, duncal nih, dicanda, kadang bisa lepas, bisa bahaya kadang. Enten temen kula gak ada anak diboncengno anak ini motor, tiba-tiba kepreset jatuh beneran, padahal awalnya bercanda, lihat jatuh tenanan. Lo bisa lo yang seperti itu. Walaupun kita ini merasa sudah dapat rahmat Allah banyak, kaya, jabatan, ini itu wakil wes komplit enak, tapi bisa lo tiba-tiba jatuh. Allah jatuhkan di dalam jurang kehinaan, jurang kemaksiatan. Sing taat jatuh jadi maksiat, sing mulia jatuh jadi hina, bisa. Nah, karena itu di sini perlunya kita punya sifat kayak anak kecil tadi itu, merasa khawatir alias minta terus.
sama Allah jangan sampai dijatuhkan. Kayak cah cilik nangis-nangis nyekel bapaknya tenanan kuatir nek ditibakno. Seperti itu. Punya sifat seperti sifatnya anak kecil yang dia khawatir dan dia mencengkram tangan ayahnya bener cekelan tenanan khawatir nek tiba. Padahal bapaknya nyekel kenceng. Nah, karena itu anak kecil ini kadang sifat-sifat mereka itu kalau kita pakai kita akan jadi hamba-hamba Allah yang dekat sama Allah, bahkan bisa jadi wali-walinya Allah. Di kitab Masalikul Absor itu ada satu perkataan ulama begini, bagaimana sifat-sifat anak kecil itu yang nempel pada bocah-bocah cilik ini kadang perlu kita pakai agar kita jadi hamba-hamba yang disayang oleh Allah. Disebutkan oleh ba'duhum idza syi'ta an tasira minal abdal fahawil khuluqaka ila ba'di khuluqil atfal. Jika kamu pengen jadi wali-wali abdal, wali nek wali keduhuren, nek pengen jadi wong-wong sing dicintai oleh Allah, coba akhlakmu itu ganti kayak akhlaknya anak kecil sama Allah. Apa maksudnya? Fafihim khamsu khisal. Anak kecil itu punya 5 sifat. Nah, 5 sifat ini kita pakai, kita jadi orang besar di sisi Allah. Apa itu sifat mereka? Laukanat fil kibar lakanul abdala. Jadi sifat 5 ini kalau ada pada orang dewasa, wong gede, wong wis tuwa, maka dia akan jadi orang-orang besar di sisi Allah. Apa itu? Wahia annahum la yaghtammuna lirrizqi. 1, cah cilik niku enggak pernah susah mikiri rezeki. Wis ndak pernah sumpek, ndak pernah apa-apa masalah rezeki. Butuh enek manganan dipangan, enek jajan njaluk ndok ono nangis. Sampai ono ya nangis terus sak isone, ndak pernah mikiri sumpek nemen-nemen masalah rezeki. Dia usaha apa yang dia bisa, minta nangis. Kalaupun tidak terpenuhi ya sudah, tapi tidak pernah mikiri sumpek nemen-nemen masalah rezeki. Nah, ini anak kecil kan ngoten gitu, tidak pernah mikiri sesuk mangan apa, tidak pernah. Wis butuhe manut mbek Gusti Allah. Wong bayi mawon niku mboten nate mikir sesuk aku kok nek lahir terus mangan apa, ya delala enek susu gitu. Nah, anak kecil itu punya sifat tawakal masalah rezeki luar biasa. Nah, kadang-kadang kita yang sudah dewasa, tua, kadang-kadang masalah rezeki ragu, tidak karu-karuan sampai diburu, kadang-kadang ibadah hilang semuanya. Naudzubillah min dzalik. Padahal nek wis jatahe rezekine ya dadi rezekine. Penting jangan sampai ngganggu ibadahe, kan ngoten. Tiru anak-anak kecil nih, tidak pernah galau, tidak pernah sumpek nemen-nemen ngurusi rezeki. Saonoe dipangan, saonoe dinikmati. Niku cah cilik. Niku nek kita terapkan, Pak, jadi hamba Allah seperti itu, naik derajat kita. Yang kedua, wala yastakuna min khaliqim idza maridu. Anak kecil niku sifat yang kedua yang perlu kita contoh, terapkan agar kita jadi orang mulia di sisi Allah. Nek pas loro ndak pernah ngeluh sama Allah. Ya Allah, sakit sampai apa jenengan kok tegon ngeji kula ya Allah, Gusti Allah ki piye? Ndak pernah. Loro ya loro. Tapi ndak pernah ngeluh sama Allah. Kenapa saya dikasih sakit ya Allah? Ndak pernah, cah cilik. Ridho dengan semua yang diberikan oleh Allah. Yakin itu semua adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah protes sama Tuhan. Nah, kadang menungso gede wis tuwa, protesan mbek Gusti Allah. Dene aku ki piye to? Gusti Allah piye to? Saya udah jadi hamba yang taat. Kok yo ngene-ngene wae uripku. Protes wae sama Gusti Allah, enggak pernah ridho sama Allah. Ini anak kecil ridho, dikasih loro ridho. Kemudian yang ketiga, yakuluna tu'ama mujtami'in. Bocah cilik niku nek mangan mesti bagi-bagi karo koncone. Gampang bagi-bagi mek koncone. Dengan tinggal cah cilik umur kelas TK ngoten niku nek di panganan rata-rata gampang saling berbagi antara mereka. Nah, ini nek wong gede kita bisa praktek seperti itu.
jadi wong sing lomo, gampang bagi nek kita nek kula jenengan niku gadah, maka derajatnya naik di sisi Allah. Cah cilik nek mangan ini kan mesti bagi-bagi kali koncone. Ya ono yang cah cilik pelit ngenten, tapi rata-rata cah cilik sing jek polos-polos nggih niku polos, panganan dipangan bareng, mainan dibuat mainan bareng. Bagi-bagi, enggak terus dikuasai sendiri, enggak. Pengennya main bareng. Nah, kita kalau bisa niru seperti itu, oh, naik derajatnya di sisi Allah. Yang keempat, wa idza takhasamu lam yatahaqadu wa tanaza'u ila sulhi. Mereka itu anak-anak kecil yang masih polos-polos kelas TK cilik ngoten niku. Kalau mereka bertengkar niku ndak lama-lama pasti langsung damai, ndak ono dendam-dendaman. Cah TK tengkar, nangis, rebutan mainan. 1 jam 2 jam main lagi, barengan meneh. Nek kula jenengan wong tua-tua gede-gede kadang ada permasalahan apa ndak cocok tengkar. Oh, bukan hanya 1 jam 2 jam. Nek perlu sebulan, nek perlu 2 bulan, nek perlu seumur hidup ndak sopoan. Ya Allah. Kalah mbek cah cilik-cilik. Cah cilik-cilik niku kadang royokan jotos-jotosan. Engko bar sesuk main meneh, mesra lagi, dolanan meneh. Nah, itu kita tiru. Ada seorang namanya Al Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi Sahibu Simtud Duror. Niku dari kecil diajari ibunya seperti itu. Nek turu diwarai, nak ayo kita doa sama Allah. Apa doanya, Bu? Gini. Ya Allah, aku maafkan orang yang hari ini ganggu aku, yang punya salah sama aku, ya Allah. Semua orang yang hari ini ganggu aku, punya salah sama aku maafkan semuanya, ya Allah. Sehingga anaknya ini tidur dalam keadaan hati yang bersih. Niku sifat anak-anak yang kalau kita bawa, kita terapkan, kita tiru, kita bisa jadi orang besar di sisi Allah. Bahkan disebutkan di sini jadi wali, Pak. Wali abdal. Wali abdal ini bukan wali biasa, wali tingkat tinggi. Yang nomor 5 terakhir, wa idza khafu jarat uyunuhum bidumu. Cah cilik niku nek wis ngrasa wedi niku mesti nangis. Nah, kalau jenengan nek saged seperti itu, nek ngrasa wedi sama dosa-dosane, wedi sama neraka, wedi kali Gusti Allah, nangis. Kadang kalau jenengan mbak pernah nangis sama sekali, kecuali pas Idul Fitri salaman yang masjid Allah, berhari-hari tidak pernah nangis. Padahal kita orangnya dosanya akeh. Dosa itu padahal menyebabkan kita bisa masuk neraka kalau nggak diampuni oleh Allah. Enak neraka yang begitu ngeri seperti itu, kita tidak pernah takut, tidak pernah nangis. Cah cilik ini kok nek wedi nangis, langsung nangis keluar. Nah, kita kalau takut sama Allah kok sampai nangis, niru kayak anak-anak kecil sifat mereka itu tadi. 5 ini kalau kita tiru, maka kita akan jadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di sini pentingnya kita untuk merasa selalu membutuhkan Allah, berdoa kepada Allah, minta kepada Allah di saat senang maupun susah, di saat sempit maupun longgar, di saat sehat maupun sakit. Semua keadaan kita tingkatkan, dimotivasi oleh beliau agar kita itu punya waktu untuk selalu minta sungguh-sungguh sama Allah. Jangan jadi hamba yang minta sama Allah saat butuh tok, saat sakit baru minta tenanan, saat sempit baru minta tenanan. Jangan jadi hamba yang datang ketika membutuhkan. Ya, tapi jadilah hamba Allah yang benar-benar menghamba kepada Allah dalam keadaan sempit maupun luas, dalam keadaan susah maupun senang. Jadi hamba Allah yang benar-benar merasa dan ingin selalu meminta anugerah Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kalau panjenengan bisa meningkatkan niki, bukan hanya pas susah-susah tok ya Allah, tapi setiap saat seneng, pas seneng pun kita ya Allah minta sama Allah. Moga-moga saged ningkat nih. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya minta maaf, hadza minni wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.